Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi
faradus siyama 'alal muslimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiras sha'imin was sha'imat, para pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pelajaran yang diajarkan dalam madrasah Ramadan melalui ibadah puasa adalah kemampuan untuk mengendalikan amarah atau emosi. Pertanyaan yang muncul di benak kita tentu adalah, mengapa mengendalikan amarah itu menjadi sesuatu yang penting dan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang sangat penting. Yang pertama, salah satu ciri dari orang-orang yang bertakwa, yang takwa ini merupakan predikat tertinggi yang disandang oleh seorang yang beriman, yang balasannya tidak lain dan tidak bukan adalah surga. Salah satu cirinya adalah kemampuan mengendalikan amarah atau emosi. Dalam surat Al-Imran, kalau kita membaca Al-Quran, kita akan temukan satu ayat di mana disebutkan bahwa salah satu ciri dari orang-orang yang bertakwa itu adalah wal kadhiminal ghaiz, yaitu orang yang mampu mengendalikan amarahnya, mampu mengelola emosinya. Yang kedua, secara teologis keagamaan, orang-orang yang mampu mengendalikan amarahnya itu mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang melaksanakan Isra Mi'raj didampingi oleh malaikat Jibril, lalu beliau melihat banyak istana-istana besar dan agung serta megah dan mewah. Lalu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, istana-istana ini diciptakan oleh Allah untuk siapa?" Malaikat Jibril kemudian menjawab, "Istana-istana yang besar dan agung ini diciptakan dan disediakan buat orang-orang yang mampu mengendalikan amarahnya." Alasan yang ketiga, kenapa mengendalikan amarah itu menjadi sesuatu yang penting? Kita bisa melihat secara sosiologis. Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau pernah mengatakan bahwa amarah itu seperti api dan dia membakar orang yang mengalami marah dan tentu akan membakar orang-orang di sekitarnya. Maka kalau kita lihat di dalam kehidupan sosial kita, berapa banyak marah yang timbul itu bisa memutuskan silaturahmi. Berapa banyak marah yang muncul dari kita itu bisa membuat kita melakukan kezaliman terhadap orang, melakukan pembunuhan terhadap orang. Intinya adalah marah kalau kita tidak mampu kendalikan, itu akan memberikan efek yang negatif dan buruk kepada kita dan kepada orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 14 abad yang lalu pernah mengingatkan kita. Nabi mengatakan la taghdab, la taghdab, la taghdab. Nabi mengucapkan kalimat ini sebanyak 3 kali. Ketika Nabi mengulang satu pernyataan sebanyak 3 kali, maka pernyataan ini adalah sesuatu yang penting untuk kita camkan dan sesuatu yang penting untuk kita lakukan dan implementasikan dalam kehidupan kita. Yaitu janganlah kalian marah. Janganlah marah dan janganlah marah. Artinya apa? Marah ini bisa memberikan efek yang negatif dan buruk kepada kita yang terkena emosi marah dan kepada orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu maka para nabi dan rasul serta para sahabat-sahabat Nabi dan orang-orang yang saleh itu menjadikan kemampuan mengendalikan amarah menjadi bagian dari kebiasaan mereka. Sebagai contoh misalnya, dan Nabi pernah mengatakan, "Laisa syadidu bisur'ah wa innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab." Nabi mengatakan, orang yang kuat itu bukan orang yang pandai dalam bergulat, bertarung secara fisik. Tapi orang yang pandai itu, orang yang kuat itu kata Nabi, alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yaitu orang yang mampu mengendalikan dirinya pada saat ketika dia dalam keadaan marah. Dan ini dipraktikkan oleh Nabi, dipraktikkan oleh para sahabat, dan dipraktikkan oleh orang-orang saleh. Sebagai contoh misalnya, satu ketika Nabi pernah ditarik sorbannya oleh seorang badui.
Orang Badui ini adalah orang yang kita kenal mempunyai perangai yang tidak baik, kasar. Nabi sampai terlihat ada tanda bekas tarikan sorban itu oleh orang Badui. Tapi Nabi tidak marah. Nabi malah tersenyum. Orang Badui itu ketika melihat Nabi tidak marah dan malah tersenyum, lalu kemudian dia masuk ke dalam agama Islam. Nabi mampu mengendalikan amarahnya. Kalau seandainya Nabi tidak mampu mengendalikan amarahnya, maka kita akan ada sesuatu efek negatif dan buruk yang akan timbul, baik kepada diri Nabi itu sendiri maupun kepada orang yang ada di sekitarnya. Dan bahkan ada banyak cerita yang diceritakan di dalam riwayat-riwayat para sahabat. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana kita mengendalikan marah kita. Nabi sudah mengajarkan kalau seandainya kita ditimpa atau terkena emosi marah, maka Nabi mengatakan fal yajlis, maka hendaklah kalian duduk. Kenapa? Kalau orang duduk biasanya dia tidak akan mampu melakukan sesuatu untuk membalas orang yang marah kepadanya. Maka Nabi mengatakan idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau seandainya salah seorang dari kalian itu marah, maka dia harus diam. Kenapa? Karena marah itu bisa menyebabkan orang mengatakan sesuatu yang tidak baik. Maka dengan diam itu bisa membuat dia melakukan sesuatu yang baik dan tidak akan melakukan sesuatu yang buruk. Oleh karena itu mari di bulan Ramadan ini dengan pelajaran yang penting mengendalikan amarah kita jadikan sebagai bagian dari kebiasaan kita. Kalau ini sudah menjadi bagian dari kebiasaan kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan tentu kebahagiaan di akhirat. Semoga bulan Ramadan ini memberikan keberkahan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.